merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua, izinkanlah saya bertanya dengan jujur kepada kita semua, dan saudara bisa menjawab di dalam hati kalian masing-masing. Saudara, kapan terakhir kali saudara dan saya berlutut, saudara dan saya berdoa, padahal tidak sedang dalam masalah? Kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudari, saudara berlutut dan berdoa, ya padahal saudara dan saya tidak sedang dalam masalah? Coba saudara ingat-ingat dalam setiap hidup saudara. Ini bukan ketika saudara ada masalah ya, tetapi ketika saudara tidak ada dalam masalah. Saudara tidak berada di dalam masalah, tetapi saudara berlutut dan berdoa. Nah, saudara ingat-ingat kapan terakhir kali? Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dan saudara bisa jawab itu di dalam hati saudara. Bapak Ibu yang terkasih, coba kita renungkan sejenak. Mungkin minggu lalu ketika di awal bulan, saudara dompet kita masih tebal. Mungkin minggu lalu saat anak-anak kita sehat-sehat saja, saat pekerjaan kita berjalan lancar dalam setiap hidup saudara. Saudara, apakah kita menyapa Tuhan dengan sukacita saat keadaan-keadaan itu? Atau jujur saja Bapak Ibu Saudari, saudara kita lebih sibuk ya ketika keadaan-keadaan yang tadi, ya Bapak Ibu Saudari, dompet kita masih tebal isinya, anak-anak kita sehat-sehat saja, ya mereka masih dengar-dengaran dalam setiap hidup kita semua, atau pekerjaan kita lancar dan kita juga masih sehat-sehat saja. Saudara, ada situasi-situasi seperti itu. Jujur saja, apakah kita lebih sibuk menyapa Tuhan dengan sukacita, atau kita lebih sibuk menyapa Netflix kita, menyapa TikTok kita, menyapa media sosial kita, menyapa grup WhatsApp kita semua? Saudara, kita menjadikan Tuhan sebagai kontak darurat yang hanya dihubungi mungkin saat ada nanti tagihan mulai menumpuk, saat mungkin ada hasil lab dari rumah sakit yang memvonis kita, ya Bapak Ibu Saudara, dari penyakit-penyakit tertentu, atau saat rumah tangga kita sedang ada di dalam setiap badai kehidupan kita semua. Bapak Ibu, satu ketika ada seorang ibu, beliau sangat rajin berdoa, tetapi hanya anaknya, ya Bapak Ibu Saudara, ketika anaknya sakit, dia rajin berdoa. Setiap kali anaknya demam, saudara, dia rajin berdoa. Setiap kali Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anaknya kenapa-napa, dia puasa, dia menangis, dia berjanji akan setia kepada Tuhan dalam setiap kehidupannya. Tetapi begitu anaknya sembuh, saudara, Alkitabnya kembali menjadi debu, atau Alkitabnya kembali Bapak Ibu Saudara menjadi berdebu di dalam setiap kehidupannya. Dan doanya kembali menjadi kegiatan, jika sempat ya Pak Pendeta, aku akan berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, satu hari kalau memang benar-benar anaknya kritis, ya Bapak Ibu Saudara, atau mungkin anaknya benar-benar kritis di dalam setiap kehidupannya, ibu ini mulai kembali berlutut, ibu ini mulai kembali menangis, tetapi hatinya kosong. Dia tidak terbiasa duduk diam di hadapan Tuhan. Dia tidak punya memori doa di saat senang di dalam setiap kehidupannya. Saudara, dia berkata ya kepada Bapak Pendeta yang melayaninya dengan air mata. Dia katakan, Pak Pendeta, saya merasa Tuhan itu jauh. Saya tidak tahu bagaimana cara saya bersandar kepada Tuhan, karena selama ini Pak Pendeta, saya hanya datang saat saya butuh, bukan saat saya rindu di dalam setiap kehidupan saya. Saudara, jangan biarkan hal itu terjadi kepada setiap kehidupan kita semua. Amin. Jangan biarkan hal itu terjadi. Jangan biarkan kisah daripada ibu yang tadi saya sampaikan itu terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi pemadam kebakaran rohani yang hanya menyala saat keadaan-keadaan itu darurat. Saudara, Tuhan merindukan kita menjadi taman yang terus disiram di dalam setiap hidup saudara dan saya, setiap hari, setiap jam. Bahkan Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, dalam kesibukan kita sekalipun. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua membuka hati
Karena firman Tuhan hari ini mau membebaskan kita, ya Bapak Ibu Saudari, dari doa-doa yang keliru, dari sikap-sikap doa yang salah di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa doa itu sering terasa hambar di dalam setiap hidup saudara dan saya? Mengapa saat kita berlutut dalam kehidupan kita semua rasanya seperti kita berbicara dengan tembok? Mengapa kita mudah tertidur saat kita berdoa, tetapi terjaga saat menonton drama Korea, drama Cina hari-hari ini? Atau juga Bapak Ibu Saudari, kita menonton sepak bola di tengah malam, ya, bisa sampai 2-3 jam. Kalau nonton drama bisa sampai 3 episode berturut-turut, mungkin 10 episode, ya Bapak Ibu Saudari, kalian tonton sampai habis dan lain sebagainya. Saudara, jawabannya sederhana, ya. Kita ini telah menjadikan doa hanya sebagai alat, bukan sebagai sebuah hubungan. Yang saudara dan saya menjadikan doa sebagai alat, bukan sebagai hubungan dengan Tuhan. Coba periksa daftar doa kita semua. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, atau mungkin sepanjang bulan ini. Coba periksa daftar doa saudara. Apa isinya? Tuhan, tolong supaya aku lulus ujian. Tuhan, tolong sembuhkan sakitku. Tuhan, tolong masalah keuanganku. Tuhan, jaga anakku yang pergi merantau. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah biasanya isi-isi doa kita semua, supaya Tuhan tolong saudara. Ya, saudara, lalu di mana doa yang berisi Tuhan, aku hanya ingin duduk diam bersama denganmu? Di mana doa yang berisi Tuhan, aku ingin tahu perasaanmu hari ini? Di mana doa Bapak Ibu Saudari yang berisi Tuhan, aku bersyukur untuk nafas yang masih kau beri, walau aku sering melupakanmu. Saudara yang terkasih, coba bayangkan jika anak kandungmu sendiri hanya menghubungimu saat anak itu butuh uang. Coba saudara bayangkan jika anak kandungmu sendiri hanya menghubungi kalian saat mereka membutuhkan uang. Setiap mereka telepon bunyinya, ya, Ma, Pa, kirim uang dong. Ma, Pa, beliin HP baru dong. Ma, Pa, aku mau jajan, kirimin duit dong cepet. Setiap telepon Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan, ya mereka hanya berkata itu di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, saya mau mengajak kita semua. Mungkin saudara merindukan anak saudara berkata, Ma, Pa, aku ini kangen. Aku hanya ingin dengar suara mama. Aku hanya ingin dengar suara papa dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara, bukankah hati kita sebagai orang tua kalau anak kita hanya, ya Bapak Ibu Saudari, menyatakan kalimat, Ma, kirim uang dong, Pa, beliin HP baru dong, dan lain sebagainya. Bukankah hati kita sebagai orang tua akan sakit, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan? Ya, bukankah kalian akan bertanya, apakah aku hanya ATM berjalan untuk anakku? Saudara, jangan perlakukan Tuhan seperti ATM rohani di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan Yesus sendiri ketika di dunia, dia tidak pernah berdoa karena darurat. Ya, bukan karena kondisi-kondisi darurat di dalam setiap kehidupannya. Tetapi Tuhan Yesus berdoa, di pagi buta dia berdoa. Saat semua orang masih tertidur dia berdoa. Dia berdoa semalam-malaman di bukit. Padahal keesokan harinya saudari, ya tidak ada krisis besar dalam setiap kehidupannya. Saudara, dia berdoa kepada Bapa yang di sorga karena dia rindu. Dia rindu ada di dalam hadirat Bapa, bukan karena dia butuh sesuatu di dalam setiap kehidupannya. Saudara, hari ini Roh Kudus mau mematahkan setiap pola pikir lama kita. Doa itu, Bapak Ibu Saudari, bukanlah senjata darurat. Ya, doa itu bukanlah senjata darurat di dalam setiap hidup saudara. Doa adalah gaya hidup. Orang yang sedang jatuh cinta kepada Tuhan, itulah doa. Merupakan gaya hidup bagi setiap kita yang jatuh cinta kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, apakah saudara dan saya jatuh cinta kepada Tuhan? Pertanyaannya seperti itu. Apakah saudara dan saya benar-benar jatuh cinta kepada Tuhan? Jika ya Bapak Ibu Saudari, saudara buktikan dengan tidak hanya menelponnya dalam doa-doa saudara saat mungkin saudara ada di dalam setiap bahaya. Buktikan
Buktikan Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan, saudara menelponnya karena saudara rindu. Saudara berdoa kepadanya karena saudara rindu mengenal setiap kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus lebih dalam lagi. Seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitan dan berdiriannya di dalam persekutuan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua, jadikanlah doa sebagai gaya hidup. Bukan seperti ya Bapak Ibu Saudari pemadam kebakaran. Sehingga Bapak Ibu Saudari lewat kebenaran firman Tuhan yang dibagikan saat hari ini bisa mengoreksi kebiasaan berdoa yang salah, yang keliru. Hanya saat ada masalah, saat ada dalam kondisi-kondisi darurat baru kita berdoa. Saudara, bangunlah hubungan intim, bangunlah hubungan yang berkelanjutan dengan Tuhan sebagai kebutuhan primer, sebagai kebutuhan yang utama, bukan sekedar pelarian di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, banyak dari kita memperlakukan doa seperti nomor darurat kayak 911. Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, hanya dihubungi ya saat ada penjahat, ya Bapak Ibu Saudari baru kita datang, kita telepon. Lalu kemudian hanya dihubungi saat kebakaran melanda, biasanya pemadam kebakaran seperti itu. Saat sakit parah, saat keuangan kita mulai runtuh, saat rumah tangga kita mulai goyah di dalam setiap kehidupan kita semua. Banyak dari kita memperlakukan doa seperti nomor darurat itu. Bapak Ibu yang terkasih, di luar itu doa menjadi aktivitas pinggiran yang terlupakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan hari ini Roh Kudus mau mengoreksi kita semua. Doa bukanlah alat darurat, melainkan gaya hidup intim saudara dengan Bapa. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, doa yang benar bukan dimulai saat kita butuh Tuhan, tetapi saat kita sadar bahwa setiap nafas kita sudah seharusnya itu semua adalah doa kita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi bukan hanya saudara butuh Tuhan doa yang benar itu, tetapi kita sadar bahwa setiap nafas kita semua itu sudah seharusnya adalah doa yang saudara ucapkan setiap hari di hadapan Tuhan, setiap waktu di hadapan Tuhan. Mari kita lihat 3 fondasi Alkitabiah yang akan mengembalikan Bapak Ibu Saudara dari pola pikir kita dari doa pemadam kebakaran itu menjadi doa ya Bapak Ibu Saudari sebagai gaya hidup atau pernafasan rohani dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara, doa itu adalah hubungan. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukan transaksi. Doa itu adalah hubungan. Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih, kata tinggal ya di sana, barang siapa tinggal di dalam aku. Kata tinggal di dalam bahasa Yunaninya adalah meno. Meno itu artinya Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan, itu hubungan yang berkelanjutan. Jadi kata tinggal di sana artinya Bapak Ibu Saudari adanya hubungan yang berkelanjutan. Bukan hanya kunjungan sesaat saat ada kebutuhan. Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan, itulah maksud dari kata tinggal yang ada di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Tuhan rindu saudara dan saya tinggal berhubungan dengan Tuhan terus menerus, hubungan yang berkelanjutan, bukan hanya mengunjungi dia sesaat atau sesaat saat ada kebutuhan-kebutuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, Mazmur pasal yang pertama ayat 2 sampai 3. Kita buka ya Alkitab kita semua. Mazmur pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan ya Bapak Ibu Saudari buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan kata yang perkenanannya adalah Taurat Tuhan siang dan malam. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan siang dan malam, dan merenungkannya.
ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, ingat baik-baik bahwa doa bukan panggilan darurat. Tetapi doa itu seperti akar yang terus-menerus menyerap air dari sungai di dalam setiap kehidupan pohon, Bapak Ibu Saudari. Doa itu seperti itu. Seharusnya Bapak Ibu Saudari, doa bukan panggilan darurat, tetapi doa itu seperti akar yang harusnya terus-menerus menyerap air ya dari sungai, di mana sungai itu sebagai sumber kehidupan dari pohon itu. Demikian juga dengan kita. Seharusnya Bapak Ibu Saudari, ketika kita berdoa, kita menyerap terus-menerus ya dari sang sumber kehidupan kita semua, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap hari saudara menyerap terus-menerus. Makanya kita berdoa bukan saat ya Bapak Ibu Saudari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi darurat saja, tetapi setiap waktu. Amin Bapak Ibu Saudari, setiap waktu. Kalau kita belajar dari Daniel itu berdoa 3 kali sehari di dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Saudara, bukan hanya saat dia diancam singa dia berdoa dalam setiap kehidupannya. Tetapi doa itu 3 kali sehari itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan di dalam setiap kehidupan Daniel. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan ketika dia dimasukkan ke gua singa, saudara lihat bagaimana Daniel tidak takut, tidak khawatir terhadap setiap masalah yang menimpa setiap kehidupan Daniel. Saudara, Daniel menjadikan doa sebagai ritme kehidupannya. Bahkan saat keadaan baik-baik saja. Ya, ingat, saat keadaan baik-baik saja dia terbiasa untuk berdoa. Ya, bukan pas dimasukin gua singa lalu kemudian dia saat itu kemudian lalu berdoa. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan hanya saat itu, dia sudah terbiasa untuk berdoa di dalam hadirat Tuhan. Bahkan saat keadaan ya baik-baik saja di dalam kehidupan Daniel. Maka Bapak Ibu Saudari, saudara perlu renungkan baik-baik bahwa hubungan doa yang berkelanjutan itu membangun kepekaan rohani terhadap suara Tuhan. Ketika saudara dan saya membangun hubungan doa yang berkelanjutan, ya, setiap waktu seperti akar tadi Bapak Ibu Saudari yang menyerap air. Saudara, ketika saudara memiliki hubungan doa yang berkelanjutan dengan Tuhan, itu membangun kepekaan rohani terhadap apa? Terhadap suara Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudari, sebelum saudara melakukan segala sesuatu, berdoalah di hadapan Tuhan. Ya, sehingga ada hikmat, ada suara Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Pak, kamu harus begini. Bu, kamu harus begini. Saudara akan peka terhadap suara Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak muda, ketika saudara memiliki hubungan doa yang berkelanjutan dengan Tuhan. Ya, ini akan melahirkan kepekaan rohani dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau ada hubungan-hubungan yang tidak membawa saudara dekat kepada Tuhan, saudara tinggalkan hubungan-hubungan itu. Kalau ada Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, saudara kawan-kawan yang membuat saudara jauh daripada Tuhan, tinggalkan perkawanan itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama belajar. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, doa transaksional itu menciptakan iman yang kekanak-kanakan. Kalau saudara menjadikan doa sebagai transaksi dalam setiap hidup saudara kepada Tuhan, Tuhan, aku akan begini, ya, tapi Tuhan berikan dulu dong begini sama aku, baru nanti aku akan begini. Ya, itu transaksi. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ketika saudara menjadikan doa itu sebagai transaksional, itu menciptakan iman yang kekanak-kanakan. Ya, saudara hanya datang saat saudara meminta. Di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena doa transaksional, pola doanya itu berfokus kepada hanya pertukaran saja. Dimana ketika kita berdoa dengan tujuan mendapatkan hasil, ya, ketika saudara dan saya berdoa dengan tujuan mendapatkan jawaban tertentu dari Tuhan, seolah-olah doa tersebut adalah pembayaran agar keinginan saudara terpenuhi dalam setiap hidup saudara. Itulah doa transaksional, ya, dan akhirnya menciptakan iman kekanak-kanakan di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara hanya datang kepada Tuhan, lalu kemudian saudara merengek-rengek, meminta-minta. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya saudara tonton tuh film Doraemon sama Nobita.
Ya, ngerengek terus ya. Dalam setiap kehidupannya, Nobita kepada Doraemon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah, tidak pernah dia bertumbuh, ya, masih segitu saja. Bahkan kalau saudara nonton sampai sekarang film Nobita itu masih segitu-segitu aja umurnya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, masih kekanak-kanakan. Tetapi doa sebagai orang-orang percaya, khususnya kita sebagai orang-orang yang rindu bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Saudara, jadikanlah doa sebagai hubungan, ya, bukan sebagai transaksional, tetapi jadikan doa sebagai hubungan. Yang akhirnya saudara, ketika saudara memiliki doa, saudara rindu berhubungan dengan Allah yang hidup. Apapun kondisi kehidupan saudara, itu menciptakan iman seperti anak yang tinggal di dalam rumah Bapa. Ya, ketika saudara menjadikan doa sebagai hubungan dengan Tuhan, saudara sedang menciptakan iman seperti anak yang tinggal di dalam rumah Bapa. Saudara tahu, anak yang tinggal di rumah Bapa, saudara, mereka tidak khawatir ya di dalam setiap kehidupan mereka, karena mereka mendapatkan perlindungan Tuhan di dalam rumah mereka. Karena Bapa mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka percaya ketika mereka ada di dalam rumah Bapa, saudara, Bapa mereka lah yang melindungi. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara, itulah doa. Ketika saudara menjadikan doa itu sebagai hubungan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin di tengah-tengah pergumulan hidup kita sekalipun, Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapa tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu hadir untuk menolong, ya, untuk menyediakan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, satu ketika ada seorang anak kecil setiap hari main ke rumah tetangganya. Ya, tetapi anak kecil itu hanya datang saat ada PR, ya, hanya ada PR matematika yang sulit, dia baru datang ke rumah tetangganya Bapak Ibu Saudari. Nanti kalau ada PR yang sulit lagi, dia datang lagi. Kalau nggak ada PR, dia nggak datang-datang. Ya, lalu suatu hari tetangganya berkata, "Nak, kamu tuh kok main ke sini yang hanya kalau perlu bantuan saja dalam setiap kehidupanmu. Kenapa nggak setiap hari kamu main ke sini? Ya, bukan hanya kalau ada PR saja." Lalu kemudian anak itu menjawab, "Loh, bukannya memang begitu fungsinya tetangga? Kalau memang lagi dibutuhkan, ya, kalau lagi kondisi-kondisi darurat baru saya datang sama tetangga," dan lain sebagainya. Saudara ingat, Tuhan itu bukan tetangga darurat saudara. Dia Bapa yang rindu untuk mengobrol dengan saudara setiap waktu. Dia rindu, Bapak Ibu Saudari, dia Bapa yang rindu mengobrol setiap waktu. Ya, setiap saat. Dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua di tempat ini, maka mulailah hari ini dengan doa-doa yang singkat, ya, mikro-mikro doa sebelum saudara cek HP saudara, ya. Ayo Bapak Ibu Saudari, mulai dengan doa-doa yang singkat atau mikro-mikro doa. Bukan nanti ketika saat masalah datang baru saudara dan saya berdoa. Biasakan Bapak Ibu Saudari, saudara memiliki mikro-mikro doa ini. Saat saudara memasak, berdoalah. Saat saudara menyetir, ya, ke kantor, berdoalah. Saat saudara bekerja, saudara berdoalah. Ya, saat saudara mungkin lagi macet-macetan, berdoalah. Saat saudara lagi naik Transjakarta, busway, ya Bapak Ibu Saudari, MRT dan lain sebagainya, berdoalah. Ya Bapak Ibu Saudari, biasakan kita berdoa, memiliki mikro-mikro doa seperti ini, tanpa menunggu krisis di dalam setiap hidup saudara. Amin. Saudara, buatlah jurnal syukur setiap hari sebagai bentuk doa hubungan saudara dengan Tuhan. Ya, bukan permintaan tetapi ucapan syukur kepada Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, ketika saudara dan saya menjadikan doa sebagai hubungan, bukan transaksi, ya Bapak Ibu Saudari, karena banyak dari kita yang lelah secara rohani, karena hanya datang kepada Tuhan saat kita butuh. Coba saudara renungkan, kita marah saat kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab doa kita dengan cepat. Padahal kita sendiri jarang menyapa Tuhan di saat kita senang di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, ini seperti anak yang datang hanya ke orang tuanya tadi, ya, seperti anak yang tadi yang saya sampaikan. Ya, anak itu hanya datang ke orang tua minta duit, minta uang. Lalu kemudian dia pergi lagi, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu nanti ketika uangnya habis dia datang lagi, minta lagi. Saudara, hubungan seperti ini itu tidak akan pernah membawa kedamaian di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan itu rindu
Ya, untuk saudara berdoa setiap saat. Ketika saudara sedang tidak ada dalam masalah, berdoalah. Saat cuaca cerah di dalam setiap hidup saudara, berdoalah. Saat anak-anakmu sehat, berdoalah. Kemarin hari Jumat kalau tidak salah, ya istri saya ada titipan doa Bapak Ibu Saudari untuk berdoa buat satu pribadi, seorang anak yang mengalami kecelakaan Bapak Ibu Saudari. Dari di hari Jumat itu, anak itu ada di rumah sakit PON kalau tidak salah. Kami berdoa Bapak Ibu Saudari. Di hari Jumat ketika kami bersekutu bersama-sama di gereja, kami berdoa buat anak tersebut. Ya, lalu kemudian gak berapa lama berita yang kami dengar, anak itu telah meninggal. Baru umur 20, kecelakaan. Ya mungkin kecelakaan motor, dia jatuh, kepalanya terbentur. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, kalau kita ada di posisi itu, berat sekali rasanya menerima keadaan itu. Ya, minggu kemarin saya melihat ada seorang ibu yang anaknya itu kalau tidak salah dokter. Ya Bapak Ibu Saudari, dokter masih muda. Ya sekitar umur belum sampai 30. Ya mungkin sudah dokter gitu ya. Tapi ketika dia tidur mungkin Bapak Ibu Saudari, akhirnya pagi-pagi tidak bangun kembali. Meninggal ketika tidur Bapak Ibu Saudari. Masih muda, mungkin di bawah saya umurnya. Tapi seorang dokter, ya Bapak Ibu Saudari, kayaknya masih gagah gitu ya. Waktu saya lihat foto meninggalnya kayaknya juga masih gagah. Dokter tersebut, ya Bapak Ibu Saudari, tapi masih muda. Saudara, saya mau mengajak kita semua, ayo berdoalah kepada Tuhan. Ketika saudara sedang tidak ada dalam masalah, saat cuaca cerah, saat anak-anakmu sehat, saat dompet-dompetmu masih isinya tebal semua, saudara, disitulah sebenarnya fondasi hubungan intim dibangun dengan Tuhan. Bukan ketika saudara ada masalah saja, ketika anakmu mulai sekarat, ketika anakmu mulai tidak mendengar-dengaran dalam setiap hidupmu, ketika gajimu atau kerjaanmu di PHK dan gajimu tidak mencukupi, ya pendapatanmu tidak mencukupi setiap bulannya. Saudara, jangan hanya berdoa ketika kondisi-kondisi darurat seperti itu. Berdoalah setiap saat. Ya, saat cuaca cerah, saat tidak ada dalam masalah, saat suamimu baik, istrimu baik, sehat-sehat dalam setiap kehidupan keluargamu, pekerjaanmu lagi diberkati dan lain sebagainya. Berdoalah. Bangunlah hubungan intim dengan Tuhan setiap saat. Jangan selalu beralasan, pastor saya tidak memiliki waktu untuk berdoa. Ya saudara, saya udah ajarkan kalau di channel Pastor Deso, mau saudara berdoa mikro doa 5-10 menit, silakan saudara berdoa. Ya sambil saudara mengantri, sambil saudara memasak, sambil saudara ke pasar, berdoalah. Ya kalau saudara belum terbiasa berdoa setengah jam, 1 jam, berdoalah dari mikro doa. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini pemaknaan yang pertama. Banyak dari kita lelah secara rohani karena hanya datang kepada Tuhan saat kita butuh dalam kehidupan kita semua. Saudara, doa yang hanya darurat itu menciptakan iman yang rapuh dan hati yang penuh dengan kecemasan. Mengapa banyak orang Kristen mudah stres di dalam setiap hidup mereka, mudah depresi, mereka takut menghadapi masa depan? Saudara, karena mereka hanya mengenal Tuhan dalam konsep penolong saat kondisi-kondisi darurat. Ya, mereka hanya mengenal Tuhan dalam konsep penolong saat kondisi-kondisi darurat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak mengenal doa itu setiap hari. Dia tidak rindu mengenal Bapa setiap hari dalam setiap kehidupannya. Akibatnya, saudara, ketika masalah-masalah kecil datang di dalam setiap kehidupan orang-orang tersebut, mereka mudah panik. Ya, karena apa? Karena mereka tidak terbiasa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap hidup mereka. Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa itu, Bapak Ibu Saudara, dia nggak bilang, aduh Tuhan gimana Tuhan? Ada singa Tuhan, aduh aku takut Tuhan, tolong Tuhan. Karena aku udah berdoa Tuhan. Daniel nggak panik begitu, biasa saja Pak. Dia tetap tenang, dia tetap berdoa kepada Tuhan yang menjadi gaya hidupnya setiap hari. Matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Dan dia tidak gelisah terhadap singa itu, Bapak Ibu Saudari. Sebab Daniel tahu siapa yang memelihara setiap kehidupannya. Amin Bapak Ibu Saudari. Dia merasakan kehadiran Tuhan. Saat kondisi tenang dia merasakan kehadiran Tuhan. Saat Bapak Ibu Saudari kondisi darurat, apalagi pasti Tuhan menyertai setiap kehidupan Daniel. Saudara, ingat ya, Tuhan ingin menjadikan, atau Tuhan rindu
menjadi tempat pulang bagi setiap kita semua. Bukan hanya tempat mengadu. Ya, Tuhan rindu supaya saudara dan saya menjadikan dia sebagai tempat kita pulang bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan hanya tempat saudara mengadu ini, mengadu itu dan lain sebagainya. Saudara seperti anak kecil yang berlari ke pangkuan papanya. Bukan hanya saat jatuh Bapak Ibu Saudari, tetapi juga saat anak itu ingin bercerita, mungkin tentang kucing yang baru, mungkin tentang mainan yang baru yang dia baru gunakan hari itu. Tuhan rindu Bapak Ibu Saudari, saudara berlari ke pangkuan Bapa setiap saat, setiap waktu. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saudara bisa praktekkan setiap mikro-mikro doa yang tadi saya sampaikan. Mungkin saudara bisa berdoa 30 detik sebelum saudara tertidur, ya, tanpa meminta permintaan apapun. Setiap malam sebelum saudara tidur, luangkan waktu 30 detik, 1 menit, ya, untuk berkata, Tuhan, aku tidak minta apa-apa malam hari ini. Aku tidak minta apa-apa Tuhan. Aku hanya ingin bilang, aku senang Engkau ada bersama dengan aku. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan saudara berdoa seperti itu melatih hati untuk mengasihi Tuhan. Ya, karena siapa dia di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, bukan karena apa yang dia beri, tetapi karena siapa dia. Saudara rindu mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Bapak Ibu, ayo, ya, praktekkan doa ini. Bisa 30 detik, bisa 1 menit. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara bangun pagi, ya ketika saudara nanti mungkin macet-macetan sudah berangkat bekerja dalam setiap hidup saudara. Ya, atau mungkin saat saudara sedang antri kopi, ya di mall dan lain sebagainya, menunggu bus dalam setiap hidup saudara. Jadikanlah waktu-waktu yang kita punya untuk mengobrol dengan Bapa setiap saat. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara belum terbiasa untuk doa panjang-panjang, saudara cukup saudara berdoa, Bapa, lihat deh orang di depanku itu Bapa, mukanya kayaknya capek banget ya Bapa. Tolong jamah hatinya ya Bapa, supaya hatinya penuh dengan sukacita. Ngomong-ngomong Bapa, aku juga capek hari ini, tapi aku percaya Engkau tahu bahwa setiap kecapeanku Tuhan Kau gantikan dengan kekuatan yang baru. Saudara, dengan kita berdoa seperti itu, ini mengubah doa itu Bapak Ibu Saudari jadi gaya hidup yang natural. Jadi gaya hidup yang alami. Bukan kegiatan formal di dalam setiap kehidupan Bapak, ya, kalian semua di dalam setiap kehidupanmu. Tetapi ini mengubah doa menjadi gaya hidup yang natural, yang alami dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan, aku capek Tuhan di dalam setiap kehidupanku, tetapi aku bersyukur ya Tuhan memberikan anak-anak untuk aku dapat rawat, untuk aku dapat, ya, mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Aku bersyukur walaupun aku lelah. Biarlah Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru ya Tuhan. Sambil saudara masakan sesuatu mungkin buat suami saudara, ya. Sambil saudara nanti saudara pergi bekerja, ya, saudara meninggalkan istri saudara di rumah bersama anak-anak Tuhan. Walaupun rasanya capek, tapi aku percaya Roh Kudus bersama dengan aku setiap waktu. Pimpin aku hari ini ya Tuhan dalam perjalananku. Saudara lakukan hal ini. Saudara akan lihat perubahan-perubahan itu. Ya, sehingga saudara menjadikan doa itu sebagai gaya hidup yang natural dalam setiap hidup saudara. Gak perlu saudara berdoa seperti pendeta-pendeta yang di mimbar-mimbar Bapak Ibu Saudari, yang bisa memainkan fluktuasi emosi, fluktuasi, ya Bapak Ibu Saudari, volume suara dan lain sebagainya. Ya karena kita belajar, ya di dalam setiap kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita pun belajar tekniknya semua. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saudara yang mungkin tidak merasakan pembelajaran itu, saudara tidak usah khawatir. Gak perlu doa panjang lebar kali tinggi Bapak Ibu Saudari. Cukup tadi saudara berdoa seperti yang saya ajarkan. Tapi kalau saudara memiliki waktu lebih, silakan saudara mulai doa 15 menit. Silakan saudara mulai doa setengah jam. Silakan saudara mulai berdoa 1 jam. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo, ini yang pertama. Ya, saya mau mengajak kita semua, doa itu adalah hubungan. Saudara yang kedua, Bapak Ibu Saudari, jadikanlah doa sebagai gaya hidup. Bukan hanya sebagai alat pemadam kebakaran dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saya mau mengajak kita semua, saudara, doa itu membangun ketahanan rohani sebelum badai itu datang. Ketika saudara berdoa setiap saat, saudara sedang membangun ketahanan rohani, perlindungan rohani sebelum badai itu datang. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan
Berdoalah setiap waktu di dalam roh, ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, Paulus itu menempatkan doa sebagai baju zirah rohani di dalam setiap hidupannya. Paulus menempatkan doa sebagai tempat di mana dia dapat berlindung. Kalau baju zirah, Bapak Ibu Saudari, kalau dulu orang mau berperang itu kan harus menggunakan baju zirah, ya. Saya kadang suka lihat orang-orang film-film peperangan, Bapak Ibu Saudari, pada zaman kekaisaran dulu, entah di Cina, entah di Timur Tengah, Bapak Ibu Saudari. Saya senang kadang nonton film seperti itu. Ya, kalau mereka lagi mau berperang, Bapak Ibu Saudari, mereka menggunakan baju zirah. Untuk apa? Supaya kalau misalkan ada senjata mau menusuk itu tidak mempan, ya Bapak Ibu Saudari. Ya, di dalam setiap hidup mereka. Nah, Paulus itu menempatkan doa sebagai baju zirah rohani. Ya, tempat perlindungan di dalam setiap kehidupannya. Bukan alat pemadam. Setelah nanti api menyala baru dia pakai ya doa itu sebagai baju zirah. Dia menggunakan, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, baju zirah rohani ya lewat setiap doa-doanya, ya. Jadi ketika nanti ada masalah datang, ketika mungkin ada panah api daripada si jahat, saudara, itu tidak mempan di dalam setiap kehidupannya. Karena apa, Bapak Ibu Saudari? Karena dia tadi sudah mengatakan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dia mengajarkan jemaat Efesus untuk berdoa setiap waktu, ya, di dalam roh. Mungkin saudara nggak komat kamit, ya Bapak Ibu Saudari, mungkin saudara pakai masker, tetapi spirit saudara sedang berdoa setiap saat dalam hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, Lukas pasal 22 ayat yang ke-40, Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, doa itu diberikan sebelum pencobaan datang, ya, bukan saat ketika saudara sudah mengalami pencobaan, ketika saudara sudah jatuh baru saudara berdoa. Maka berdoalah di dalam setiap kehidupan saudara sebelum pencobaan itu datang. Inilah doa yang membangun ketahanan rohani sebelum saudara badai itu datang dalam setiap kehidupan kita semua. Bahkan Tuhan kita Yesus sendiri, saudara, dia berdoa di pagi buta, Markus 1 ayat 35. Saudara, dia berdoa semalam-malaman di bukit, Lukas 6 ayat yang ke-12. Bukan hanya saat di Getsemani saja dia berdoa, atau di taman Getsemani saat dia mau disalib, tetapi Tuhan Yesus sudah terbiasa untuk berdoa, mencari wajah Bapanya setiap saat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan kita membangun rutinitas doa, saudara dan saya sedang membangun ketahanan doa, ya, ketahanan di dalam setiap kehidupan saudara menghadapi setiap salibmu sendiri, ya. Ingat, kita perlu memikul salib kita sendiri, Bapak Ibu Saudari, yang dipercayakan Tuhan. Tetapi dengan saudara dan saya berdoa setiap saat, itulah yang membangun ketahanan saudara sendiri. Untuk apa? Untuk memikul salib saudara sendiri dalam setiap hidup saudara. Maka mari saudara, saya mau mengajak kita semua doalah secara rutin, ya. Karena ketika saudara berdoa secara rutin, itu membangun setiap otot-otot rohani saudara. Ketika nanti badai datang, iman saudara sudah kokoh. Amin Bapak Ibu Saudari. Iman saudara sudah kuat dalam setiap kehidupanmu. Tahun lalu ketika istri saya ditinggal sama papanya, meninggal, Bapak Ibu Saudari, dikasih oleh Tuhan. Ya, walaupun bulan-bulan itu atau bulan-bulan sebelumnya saya selalu mengingatkan, sudah kita persiapkan ya hati, kita berdoa yang terbaik daripada Tuhan buat papahnya, daripada istri saya pada saat itu. Tuhan mau sembuhkan, biarlah Tuhan sembuhkan. Tetapi kalau Tuhan tidak sembuhkan, biarlah yang terbaik daripada Tuhan. Kamu siapkan hati. Ya, saya sampaikan seperti itu Bapak Ibu Saudari. Ya, dan dia terus berdoa dalam setiap hidupannya. Ya, sebagai manusia rindu supaya papanya tetap, Bapak Ibu Saudari, hidup. Saudari yang kasih Tuhan, ternyata Tuhan berkata lain, dan akhirnya saudari tahun lalu, ya, papa daripada istri saya berpulang untuk selama-lamanya, ya, sampai ketemu nanti di sorga nanti, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian saat berpulang itu Bapak Ibu Saudari, dia tetap menangis. Padahal saya sudah bilang minggu-minggu sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, dia tetap menangis. Wajar sebagai manusia, ya Bapak Ibu Saudari, wajar sebagai seorang anak, ya Bapak Ibu Saudari, dia merasa sedih dan lain sebagainya. Tetapi tangisan itu saudara tidak berbulan-bulan, tidak bertahun-tahun dalam setiap kehidupannya. Mungkin pada bulan itu Bapak Ibu Saudari dia merasakan kehilangan. Tetapi tentunya saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang suami pun mengingatkan, ya Bapak Ibu Saudari. Dan ketika badai itu datang,
Ya kita berdua khususnya dia, Bapak Ibu Saudari, tetap imannya kokoh kepada Tuhan. Tidak goyah Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupannya. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Karena kami membangun doa yang rutin. Sehingga Bapak Ibu Saudari itu dapat membangun setiap otot-otot rohani kita semua. Saudara, orang yang berdoa hanya saat darurat, ya hanya kondisi-kondisi darurat, itu akan panik, akan mudah goyah saat ujian besar datang di dalam setiap hidup mereka. Makanya jangan hanya berdoa saat kondisi-kondisi darurat, rutinlah berdoa setiap waktu seperti akar tadi. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, satu ketika ada seorang petani yang dia punya pompa air, tetapi pompanya itu hanya dinyalakan saat rumahnya kebakaran. Saudara, satu hari ya benar-benar rumah petani ini kebakaran. Lalu kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya dia punya pompa yang dia sudah persiapkan itu, ternyata saudara itu macet. Ya karena nggak pernah digunakan. Ya itu macet pompanya Bapak Ibu Saudara karena karat. Karena tidak pernah dia pakai dengan rutin, tidak pernah Bapak Ibu Saudara dia rawat ya pompa yang ada itu. Saudara yang terkasih, iman kita itu seperti pompa itu, ya pompa air itu. Kalau hanya dipakai saat kondisi-kondisi darurat, saudara saat darurat nanti datang, ya kondisi-kondisi itu datang dalam setiap kehidupan kita semua, maka seperti pompa tadilah iman kita bisa macet total. Bapak Ibu Saudara, bisa macet. Dalam setiap kehidupan saudara-saudara tidak tahu bagaimana menanggulangi ini semua. Kondisi-kondisi seperti itu. Saudara yang terkasih, makanya ayo kita belajar. Ya di channel ini saudara berlatih setiap saat, berlatih setiap hari untuk mendapatkan pesan firman Tuhan. Saudara latihanlah ketika saudara berdoa, latihanlah berdoa saudara. Mungkin 5-10 menit setiap jam makan. Ya bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Sebagai latihan kebugaran rohani. Ya apakah saudara kalau makan doanya cuma 30 detik, 15 detik, tetapi doa saya Bapak Ibu Saudara, latihanlah berdoa. Ya ketika saudara makan 5 menit minimal saudara berdoa makan. Ya Bapak Ibu Saudari, baik itu pagi, siang, malam, itu kalau di total udah 15 menit. Ya Bapak Ibu Saudari, itu sebagai latihan kebugaran rohani. Sama kalau saudara nge-gym, ya saudara tadinya nggak pernah nge-gym, tiba-tiba saudara nge-gym. Saudara latih dulu ngangkat dari yang barbel yang sedikit, ya yang mungkin bebannya 5 kilo, 10 kilo, nanti naikin lagi 15 kilo, terus naik terus. Jangan tiba-tiba saudara pengen ngangkat yang 100 kilo, bisa patah tuh Bapak Ibu Saudara dari tulang kita. Ya, kalau kita langsung ngangkat beban seperti itu di gym, kita mesti pelan-pelan. Demikian juga dengan doa. Latih terus setiap waktu. Saudara saat suasana hati kita baik, ya saat suasana hatimu sedang baik, berdoa. Jangan lupa berdoa syukur. Itu yang membuat iman kita kuat. Saat suasana nanti hati sedang buruk atau kondisi-kondisi sedang buruk dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, ayo ya kita mulai dari saat suasana hati kita yang lagi baik, saat kondisi-kondisi yang baik, jangan lupa untuk berdoa syukur dalam setiap hidup saudara. Naikkan setiap syukurmu, naikkan setiap doa-doa syukurmu. Ya itulah yang membuat imanmu kuat. Ya Bapak Ibu Saudari, saat nanti ada kondisi-kondisi buruk di dalam setiap hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau ada kelompok-kelompok doa saudara bisa ikuti. Ya bukan hanya saat ada anggota yang sakit kritis baru kemudian saudara datang. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo ikuti kelompok-kelompok doa dengan rutin. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya kalau ada kegiatan-kegiatan doa di dalam gereja, saudara ikuti Pak. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang kedua, saudara diingatkan, doa itu membangun ketahanan rohani sebelum badai itu datang dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, orang yang rajin berdoa di saat tenang, itu tidak akan hancur saat badai datang. Kalau saudara terbiasa berdoa di saat-saat yang tenang, ya saudara itu tidak akan pernah hancur saat badai itu datang. Bapak Ibu, pernah kita melihat pohon beringin yang besar bang saat angin ribut? Jarang biasanya kita melihat seperti itu. Biasanya bukan karena anginnya yang terlalu kencang. Ya kalau ada pohon yang tumbang Bapak Ibu Saudari, tetapi karena akarnya itu sudah rapuh. Ya, sejak musim kemarau akarnya itu sudah rapuh. Maka demikian juga dengan iman kita. Jika iman kita hanya disiram, ya doa-doa saat ada masalah, akarnya itu dangkal di dalam setiap hidup saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka doalah secara rutin. Ketika saudara berdoa secara rutin setiap saat atau setiap waktu,
itu seperti saudara menabung ketenangan dalam setiap hidup saudara. Nanti saat ada krisis-krisis terjadi dalam hidupmu, entah krisis ekonomi, entah sakit parah, entah mungkin ada anak-anakmu yang bermasalah, Bapak Ibu Saudari, kalian tidak akan panik. Karena apa? Karena hati kalian sudah terbiasa bersandar kepada Tuhan setiap hari. Amin. Saudara hanya membawa semua di dalam doa. Jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, mari ya, rajinlah berdoa di saat-saat yang tenang. Maka ketika saudara rajin berdoa di saat-saat yang tenang, saudara tidak akan hancur saat badai itu datang dalam setiap hidup saudara. Saudara, banyak umat Tuhan yang hancur dalam setiap pencobaan, bukan karena Tuhan meninggalkan mereka, bukan. Tetapi karena mereka tidak terbiasa berdoa di dalam setiap hidup mereka. Dan banyak umat Tuhan yang gagal, banyak umat Tuhan yang lari daripada Tuhan, bukan karena Tuhan meninggalkan mereka, tetapi karena mereka tidak terbiasa untuk berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika ada seorang pendeta yang melayat seorang ibu yang sangat-sangat saleh saat sakit. Tetapi di akhir hayatnya saudari, dia bergumul hebat dengan kepahitan. Ya, ibu ini bergumul hebat dengan kepahitan. Mengapa? Karena sepanjang hidupnya ternyata ia hanya berdoa saat ada kebutuhan-kebutuhan mendesak. Saudara, dia tidak pernah membangun kebiasaan diam di dalam hadirat Tuhan atau di hadapan Tuhan di saat kondisinya sehat. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Ketika ujian besar itu datang di dalam setiap kehidupannya, saudara, dia tidak memiliki cadangan damai sejahtera. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo jangan seperti ibu ini. Saudara yang terkasih, doa setiap hari atau doa secara harian di dalam setiap hidup saudara itu sama seperti latihan pernafasan. Ya, sama seperti berenang Bapak Ibu Saudari ya. Kalau kita berenang itu kan latihan pernafasan. Ya, untuk otot-otot di dalam setiap jantung kita supaya jantung kita sehat. Demikian juga dengan doa. Itulah latihan pernapasan rohani untuk setiap kehidupan saudara. Saat nanti saudara masuk ke ruang ICU, atau mungkin saudara saat saudara di PHK, atau saudara ketika saudara ditinggal pasangan hidup saudara, saudara, otot-otot rohani kita sudah kuat. Ya, untuk tetap berkata, Tuhan, aku percaya Tuhan baik. Aku percaya Tuhan baik kepadaku dan keluarga. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua di tengah-tengah kesibukanmu, ya, di tengah-tengah kesibukan kerja, entah sekolah saudara, entah ketika saudara mengurus rumah tangga, berhentilah sejenak. Ya, cukup 1-5 menit. Lalu kemudian saudara tarik nafas dalam-dalam. Lalu kemudian saudara bisikan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak sedang dalam masalah sekarang, tapi aku ingin bilang bahwa Engkaulah tetap Raja, Engkaulah tetap penyelamat di dalam setiap hidupku. Tolong jaga pikiranku agar tidak stres. Saudara, ketika saudara mengucapkan doa seperti ini, saudara, ini seperti olahraga rohani, ya, yang tentunya Bapak Ibu Saudari membuat otot-otot imanmu semakin kuat setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika saudara rindu menjadikan doa sebagai gaya hidup, bukan alat pemadam kebakaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, doa gaya hidup itu mengubah perspektif dari masalah kepada kedaulatan Tuhan. Ketika saudara menjadikan doa sebagai gaya hidup, saudara sedang mengubah perspektif hati dan pikiranmu. Yang tadinya saudara melihat masalah itu terlalu besar, tetapi saudara percaya kepada kedaulatan Tuhan. Bukan masalah lagi yang saudara lihat besar, tetapi saudara melihat bahwa Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah-masalahmu. Karena saudara mempercayakan kepada kedaulatan Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, ya Bapak Ibu Saudara, dari segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kata dalam segala hal, ya, dalam bahasa Yunaninya adalah panti, ya, panti. Artinya Bapak Ibu Saudari, kata dalam segala hal itu berarti setiap situasi, ya, setiap situasi, bukan hanya situasi-situasi genting. Jadi dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, dalam segala situasi. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap doa.
maupun permohonan dengan ucapan syukur. Nah, itulah maksudnya Bapak Ibu Saudara dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Tuhan merindukan supaya saudara dan saya berdoa dalam segala situasi. Dalam setiap situasi, setiap peristiwa, bawa itu semua ke dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Roma 12 ayat yang ke-12 juga dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, doa yang bertekun atau ketika saudara memiliki doa setiap saat di dalam setiap hidup saudara, itu mengubah fokus dari besarnya masalah yang menjadi besarnya Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, ayo kita renungkan sejenak di dalam setiap kehidupan kita semua, supaya saudara sadar dalam setiap kehidupan saudara. Saudara diingatkan untuk selalu bersuka cita dalam pengharapan. Paulus dan Silas ketika dia ada di dalam penjara, di dalam Kisah Para Rasul 16, Bapak Ibu Saudari. Saudara, Paulus dan Silas itu tidak berdoa minta keluar dari penjara, tidak. Tetapi dia berdoa atau mereka berdoa dan mereka memuji Tuhan di tengah-tengah malam dalam setiap hidup mereka. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, doa dalam setiap kehidupan mereka mengubah penjara itu menjadi mezbah doa, menjadi altar, di mana lewat setiap kehidupan doa dari Paulus dan Silas, akhirnya kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat, menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, maka mari doa itu sebagai gaya hidup. Amin. Doa sebagai gaya hidup itu akan membuat kita lebih fokus kepada penyertaan Tuhan daripada besarnya masalah. Kalau saudara menjadikan doa sebagai gaya hidup, saudara dan saya sedang membuat Bapak Ibu Saudari dirimu lebih fokus kepada penyertaan Tuhan, bukan lebih fokus kepada masalah-masalahmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo. Karena hanya orang yang berdoa Bapak Ibu Saudari, dia tahu Bapak Ibu Saudari bahwa Tuhan yang memelihara dalam setiap kehidupannya. Fokusnya kepada Tuhan saja, bahwa Tuhan pasti membela, menjaga, menyediakan di dalam setiap kehidupannya. Tetapi kalau saudara berdoa hanya pada saat kondisi-kondisi darurat, itu akan cenderung saudara menjadi orang-orang yang selalu mengeluh, selalu khawatir di dalam setiap kehidupan saudara. Sedangkan orang-orang yang hidup di dalam doa atau memiliki gaya hidup berdoa, itu cenderung untuk bersyukur. Ya, masalah tetap ada tetapi dia tetap tenang di dalam setiap kehidupan. Itu gak mudah Pak Bu, itu harus latihan setiap waktu. Amin. Itu harus latihan setiap saat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Satu ketika ada dua orang masuk lift yang sedang macet Bapak Ibu Saudari. Ya, ada dua orang. Orang yang pertama langsung panik. Aduh, kenapa ini lift ini macet? Orang pertama ini teriak, aduh tolong, tolong. Dia tekan tombol itu Bapak Ibu Saudari. Kalau di lift itu ada tombol darurat. Dia tekan berkali-kali, tolong, tolong. Aduh, tolong ini liftnya kenapa macet ini? Ya, karena dia takut mati Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, makanya dia panik. Tetapi yang satu lagi Bapak Ibu Saudari, ya, orang itu duduk tenang karena dia bawa kopi, Bapak Ibu Saudari, orang itu minum kopi Bapak Ibu Saudari. Ya, dia tidak panik di dalam setiap kehidupannya. Tetapi yang panik tadi dia bertanya, kok kamu bisa tenang seperti itu? Lalu kemudian orang yang minum kopi yang gak panik itu Bapak Ibu Saudari, dia menjawab, saya itu sudah terbiasa berdoa setiap hari. Jadi ini cuma kesempatan untuk lanjutin ngobrol sama Tuhan. Jadi dia berdoa, dia kembali ngobrol sama Tuhan lewat setiap doa-doanya. Ya Bapak Ibu Saudara, sedangkan orang yang satu itu tetap panik dalam setiap kehidupannya karena dia baru ingat Tuhan pada saat lift itu macet Bapak Ibu Saudari. Saudara, ayo jangan biarkan lift itu macet di dalam setiap kehidupan saudara. Ya, jangan biarkan lift macet ya jadi satu-satunya alasan untuk kamu dan saya ingat Tuhan. Jangan biarkan ketika saudara baru ada di dalam setiap kondisi-kondisi darurat, baru saudara dan saya ingat Tuhan. Itu maksudnya Pak Bu. Ayo saudara, saat kita antri panjang jangan kesal. Saat saudara mungkin lagi macet-macetan jangan kesal. Jadikan itu semua sebagai waktu saudara berdoa singkat dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saat saudara mendapat kabar buruk, biasakan respon pertama adalah doa. Bukan telepon si ini, telepon si itu. Tetapi respon pertama kita adalah doa saat kita mendengar atau mendapat kabar buruk. Bapak Ibu, ayo akhiri hari
ya dengan doa dalam setiap hidup saudara. Bukan hanya doa meminta perlindungan, tetapi saudara mengevaluasi dalam setiap doa saudara. Sehingga saudara hanya rindu mengenal Tuhan di dalam hadiratnya setiap saat, setiap waktu. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Inilah yang ketiga, saudara diingatkan doa sebagai gaya hidup yang mengubah perspektif dari masalah kepada kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, orang yang hidup dalam doa itu tidak melihat masalah sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ya, dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, Bapak Ibu, ya mengapa Paulus dan Silas itu bisa memuji Tuhan di penjara? Bukan karena mereka orang yang sakti dalam hidup mereka, bukan. Tetapi karena doa sudah menjadi nafas mereka. Mereka tidak panik. Ya, ketika melihat besi dan rantai di dalam setiap hidup mereka. Karena mata rohani mereka sudah terbiasa melihat tahta Tuhan di dalam setiap hidup mereka. Jadi rantai, ya ketika lihat besi itu nggak seberapa dalam kehidupan Paulus dan Silas, Bapak Ibu Saudari. Karena mereka sudah terbiasa melihat tahta Tuhan di dalam setiap doa-doa mereka. Saudara, ketika kita terbiasa berdoa setiap saat, setiap hari, maka saat masalah itu datang, ya misalnya apa ya, saat mungkin anak kita masuk penjara mungkin, ya atau saudara pasangan saudara selingkuh seperti yang kemarin saya bahas ya, hari Sabtu kemarin, atau mungkin ketika bisnis saudara mengalami perlambatan atau bangkrut di dalam setiap hidup saudara, ketika saudara divonis oleh dokter ada penyakit-penyakit tertentu, atau mungkin Bapak Ibu Saudari kita mengalami di PHK di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, karena kita terbiasa berdoa setiap saat, maka ketika masalah-masalah itu datang, saudara tidak akan bertanya, Tuhan, kenapa sih ini terjadi Tuhan sama hidupku? Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Tetapi saudara akan berkata, Tuhan, apa yang Engkau mau ajarkan kepadaku melalui hal ini? Itulah perubahan perspektif yang ajaib di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Apa yang Tuhan mau ajarkan lewat peristiwa hidup di dalam setiap kehidupanku yang kualami hari ini. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga Bapak Ibu Saudari lewat setiap peristiwa hidup itu, saudara jangan minta cepat berlalu dalam setiap hidup saudara, ya. Tetapi apa yang Tuhan mau ajarkan lewat peristiwa hidup itu, sehingga saudara berubah. Ya Bapak Ibu Saudari, karena banyak orang yang tidak berubah, tidak mau berubah walaupun dia ke gereja setiap minggu, pelayanan setiap minggu, tetapi Bapak Ibu Saudari hatinya masih seperti anak-anak. Masih hanya mau bermain-main saja di dalam setiap hidup mereka. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, ini yang pertama, orang yang hidup dalam doa tidak melihat masalah sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian doa juga sebagai gaya hidup itu mengubah kita yang dari mengeluh menjadi penyembah. Saudara perhatikan, saudara seiman kita yang selalu mengeluh dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, biasanya ia hanya berdoa saat mereka susah. Jadi orang-orang yang suka mengeluh tuh di dalam setiap kehidupan saudara-saudara seimanmu biasanya hanya berdoa saat susah. Tetapi sebaliknya orang-orang yang penuh dengan sukacita, sekalipun mereka dalam penderitaan, saudara, mereka adalah orang-orang yang punya kebiasaan doa setiap waktu dan hati mereka penuh dengan sukacita. Ketika hati mereka penuh dengan sukacita, maka mulut mereka penuh dengan sukacita. Raut wajah mereka juga penuh dengan sukacita. Karena mereka terbiasa untuk berdoa setiap waktu. Masalahnya sama, tetap ada masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudari, respon hatinya yang berbeda menyikapi setiap masalah-masalah itu. Jadi ketika kalian terbiasa mengucap syukur untuk hal-hal kecil, ya misalkan apa kalau pagi hari ini, kalau saudara lihat matahari lagi terbit Bapak Ibu Saudari, saudara bersyukur. Ya ada negara-negara tertentu yang mungkin ada 1 atau 2 negara yang Bapak Ibu Saudari gak pernah ada matahari terbit di negara tersebut. Ada Bapak Ibu Saudari, ya saudara bisa lihat, bisa cek ya Bapak Ibu Saudari. Ada negara-negara tertentu yang tidak ada memiliki matahari terbit. Tetapi negara saudara, Malaysia, Singapura, ya Indonesia, ya Hong Kong, itu kita masih punya matahari terbit yang saudara bisa lihat di timur Bapak Ibu Saudari. Saudara masih punya nasi yang hangat, puji Tuhan. Ya, ada orang-orang yang makan dari Bapak Ibu Saudari dari nasi kemarin, ya yang diambil dari restoran yang membuang Bapak Ibu Saudari nasi tersebut. Ada orang-orang yang makan, ya dalam setiap hidup mereka. Ada juga Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, anak-anakmu mungkin rewel,
Tetapi karena kalian terbiasa mengucap syukur untuk hal-hal kecil, saudara bersyukur walaupun mereka rewel tetapi mereka sehat. Ya, dalam setiap hidup mereka. Saya itu kalau lagi marahin anak-anak saya, Bapak Ibu Saudara, ya saya marah. Tetapi saya bersyukur melihat anak-anak saya ini yang baik. Saya selalu berkata seperti itu. Walaupun kayak kemarin kami baru pulang gitu Bapak Ibu Saudara. Kondisi rumah itu karena kami punya anak 3. Ya kondisi rumah itu agak berantakan Bapak Ibu Saudara. Ada salah satu tanggung jawab yang kami berikan kepada anak pertama tidak dikerjakan. Ya di dalam setiap hidupannya. Ya marah Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai suami, istri saya sebagai istri marah kepada anak-anak kami. Ayo dong kalian bantu papa, bantu mama. Supaya apa? Supaya rumah ini bersih dan lain sebagainya. Ada tanggung jawab yang diberikan, dikerjakan dengan baik. Ya, Bapak Ibu Saudari. Tetapi setelah itu hati saya tetap bersyukur. Bapak Ibu Saudari, istri saya apalagi. Ya, walaupun dia marah, dia tetap bisa bersyukur. Ya Bapak Ibu Saudari, kenapa kita bisa bersyukur? Karena itu adalah doa. Ya, kita terbiasa untuk berdoa. Doa itu sudah menjadi gaya hidup dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara mari saat mungkin saudara terjebak macet atau antri di supermarket, ya jangan mengeluh dalam hidupku. Katakan saja dalam hati, Tuhan, ini bukan kebetulan. Aku mau pakai waktu ini untuk memuji menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Aku mau melihat apa yang Engkau mau tunjukkan lewat setiap penundaan-penundaan ini dalam setiap hidupku. Lalu kemudian saudara doakan orang-orang di sekitarmu. Amin. Nah itu saudara lagi lihat satpam nih, doakan satpam. Saudara lagi lihat kasir di supermarket, doakan kasirnya. Saudara lagi lihat, oh ada pengemudi lain ya, lagi mengantri, lagi nunggu, saudara doakan. Ya Bapak Ibu Saudara, sehingga saudara dapat mengubah frustasi itu menjadi setiap doa dalam hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudara. Atau saudara setiap kali kalian hendak mengeluh, misalkan ya gaji kalian, aduh gaji ini gak pernah cukup setiap bulan. Sebenarnya bukan gak pernah cukup Bapak Ibu Saudara. Ya gajinya mah cukup, tapi gaya hidupnya setiap bulan tuh naik. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap bulan gaya hidupnya naik. Kalau gaya hidupnya nggak naik-naik, pasti gajinya cukup. Nah masalahnya gaya hidupnya yang naik ketika orang mendapat gaji. Jadi selalu ada keluhan, aduh gaji ini nggak cukup nih. Saudara ketika kita mengeluh seperti itu, paksakan diri untuk mengucap syukur terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, aku masih punya pekerjaan. Amin. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, aku masih bisa makan hari ini. Aku bisa menjadi berkat buat orang ini, buat pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Sekarang Tuhan tolong aku, ajari aku dapat mengelola keuangan ini dengan bijaksana. Saudara, dengan saudara berdoa seperti itu melatih otak rohanimu untuk tidak terfokus kepada setiap masalah-masalah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, izinkanlah saya menutup pada kesempatan hari ini setiap kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, doa bukanlah alat pemadam kebakaran sekali lagi, yang hanya kita tarik saat api masalah membakar rumah kehidupan kita semua. Tetapi doa, kita rindu menjadikan Bapak Ibu Saudari doa sebagai nafas kerohanian kita semua. Sebagai gaya hidup, saudara kalau berhenti nafas kita, maka kita akan mati dalam hidup kita semua. Seharusnya kita juga sama. Kalau saudara berhenti berdoa, maka rohani kita yang mati. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi perhatikan, ingatlah Daniel tidak menunggu singa untuk mulai berdoa. Yesus tidak menunggu Getsemani untuk mulai berbicara dengan Bapa. Paulus itu tidak menunggu badai di laut untuk berlutut di dalam setiap hidupannya. Saudara, mereka adalah orang-orang yang memiliki gaya hidup doa setiap saat, setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudari, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kalian berada. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saudara selesai nanti menonton channel ini, merenungkan firman Tuhan yang saya bagikan pada kesempatan hari ini, saya tahu Bapak Ibu Saudari ketika kalian melangkah ya keluar dari channel ini, masalah tidak otomatis lenyap di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, tagihan masih ada, pekerjaan mungkin masih menumpuk, anak-anak mungkin masih rewel dalam setiap hidupmu, kesehatan mungkin saudara masih bergumul dalam kondisi-kondisi sakit. Tetapi saya ingin bertanya kepada kita semua, saudara, apakah badai datang? Ya, ketika nanti badai datang esok pagi atau 2 hari lagi, apakah saudara hanya akan berlari kepada Tuhan sambil panik? Atau saudara berbisik dengan tenang, Bapa, aku ini sudah sejak lama ada di dalam hadirat Tuhan. Maka badai apapun yang datang dalam setiap kehidupanku, itu tidak pernah meruntuhkan imanku.
Karena aku tahu Engkau bersama dengan aku, Engkau beserta dengan aku, dan Engkau tidak akan permalukan aku. Amin Bapak Ibu Saudari. Perbedaannya satu. Saudara, apakah doa adalah gaya hidupmu atau hanya kebiasaan-kebiasaan dalam kondisi-kondisi daruratmu? Yesus tidak mati di kayu salib supaya kita menjadi Kristen pemadam kebakaran tadi. Tetapi Yesus mati supaya kita bisa tinggal di dalam Dia setiap saat. Saat suka, saat duka, saat kita sibuk, saat kita santai, saat kita sehat, saat kita sakit. Saudara, saat hari ini, ayo. Ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan atau nanti ketika malam Bapak Ibu Saudari saudara berdoa, jangan minta apapun. Cukup katakan, Tuhan, aku tidak butuh sesuatu pun daripadamu saat ini. Aku hanya ingin tahu bahwa aku senang Engkau ada. Engkau ada bersama dengan aku. Aku ingin hidupku menjadi doa yang hidup bagimu, bagi orang-orang di sekitarku, bahkan bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Saudara, jadikanlah doa sebagai nafas keduamu dalam setiap hidup saudara dan saya. Karena orang yang hidup di dalam doa itu tidak akan takut mati. Dia tidak takut bangkrut. Dia tidak takut ditinggalkan. Karena dia tahu Tuhan selalu di sisinya. Bukan karena dia butuh, tetapi karena memang dia adalah anaknya. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan Bapamu yang di sorga tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Engkau putri-putri Allah. Engkau pangeran-pangeran Allah. Engkau dan saya adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudari, biarlah firman ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur pada kesempatan saat hari ini. Kami mengakui di hadapan-Mu, selama ini kami lebih sering menjadikan doa sebagai telepon darurat dalam hidup kami, bukan sebagai percakapan cinta kepada Tuhan. Kami minta ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami lebih rajin meminta daripada bersyukur. Kami lebih keras berteriak saat kami susah, dan kami lebih diam saat kami bahagia. Tetapi saat hari ini, ubahlah hati kami. Taruhlah rindu itu kepada setiap hati kami Tuhan. Sehingga yang kami butuhkan hanya Engkau saja di dalam setiap hidup kami. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Sebab hamba-Mu percaya Tuhan, kami tidak hanya ingin menjadi orang Kristen seperti pemadam kebakaran, tetapi kami ingin menjadi anak-anak yang tinggal di rumah Bapa setiap hari, setiap jam, bahkan setiap nafas kehidupan kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Bukan hanya saat nyaman, oh Tuhan terima kasih, tetapi saat, karena kami adalah milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sentuhlah setiap hati itu, dan kami rindu untuk menghidupi setiap pesan firman-Mu, setiap hari dalam kehidupan kami, khususnya hari ini. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan juga memberkati ibadah kami Tuhan. Biarlah semua hanya bagi kemuliaan sorga di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudari untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, selesai sudah ibadah raya bersama Pastor Deso pagi hari ini. Ingat, nanti sore kemungkinan besar saya tidak bisa untuk ibadah sore. Jadi Bapak Ibu Saudari, sampai bertemu besok pagi kembali. Jadi hidupilah setiap firman Tuhan yang sudah dibagikan. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis ya di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan. Selamat hari Minggu, happy Sunday buat kita semua. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Buat share-nya, terima kasih saudara yang dikasih oleh Tuhan. Buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, terima kasih. Saudara sudah follow, sudah subscribe channel Pastor Deso, terima kasih. Bapak Ibu Saudari, bahkan buat setiap persembahan-persembahan, donasi, support yang saudara berikan lewat channel Pastor Deso setiap harinya atau setiap periode waktunya, Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih. Biar Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan.
Saudara, mari kita terus dukung pekerjaan Tuhan melalui setiap pemberian-pemberian terbaik kita semua. Saudara, di channel Pastor Deso ada 3 jenis persembahan. Yang pertama, persembahan syukur hari ini. Itu sebagai bentuk ungkapan kasih kita atas kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah persembahan milik Tuhan atau persembahan persepuluhan. Saudara belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus, tentunya lewat pelayanan di channel Pastor Deso. Dan yang ketiga, saudara, ada yang namanya persembahan misi. Saudara, khusus untuk mendukung pembangunan gedung gereja dan pembukaan TK. Ya Bapak Ibu Saudari, ya dukunglah mimpi besar kami untuk membangun rumah Tuhan dan tentunya mencetak generasi cerdas melalui pendidikan Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat kalian yang telah mendukung. Karena setiap pemberian terbaikmu tentunya adalah benih yang menghidupkan harapan bagi sesama. Mari saudara, kita salurkan setiap berkat di dalam setiap kehidupan kita semua lewat pelayanan di channel Pastor Deso Ministry ini. Kalau saudara rindu untuk memberikan dukungan-dukungan itu, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa lihat di bio profil saya di TikTok atau di deskripsi video saya di YouTube yang saya selalu tampilkan rekening BCA istri saya atas nama Angelin Magdalena, atau saudara bisa pakai social bus bagi orang-orang yang ada di luar negeri, ya. Atau saudara punya metode ketiga untuk saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu ke rekening BCA istri saya atas nama Angelin Magdalena. Ya, semua lengkap saya sematkan di bio profil TikTok ataupun di deskripsi video-video yang saya tampilkan setiap hari di YouTube. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat kalian yang belum masuk juga di grup Pastor Deso, saudara bisa masuk, bisa catat nomor saya, atau saudara membutuhkan dukungan-dukungan tertentu, ya, doa kesembuhan, atau saudara ada pelayanan firman Tuhan di mana saudara merindukan Pastor Deso melayani firman Tuhan di komunitas-komunitas saudara, di keluarga-keluarga besar saudara, atau saudara rindu untuk dibaptis, saudara rindu rumah saudara didoakan, tempat usahamu didoakan supaya demi kelancaran berkat di dalam setiap kehidupan saudara dan keluarga, atau saudara rindu dibaptis, atau saudara rindu menikah, ada yang namanya Bapak Ibu Saudari konseling pernikahan atau pemberkatan nikah, boleh. Silakan saudara menghubungi nomor saya, bisa dicatat ya, di 0851 7529 2029. Silakan saudara catat nomor itu, saya tidak ulang. Bapak Ibu Saudari, kalau saudara mau siaran ulangnya, saudara tonton YouTube saya di akhir-akhirnya, itu biasanya ada setiap nomor yang saya sematkan, ya saya sampaikan. Jadi karena jangan diulang-ulang karena takutnya kena ban gitu Bapak Ibu, kena peringatan dari media sosial masing-masingnya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saudara, selamat hari Minggu ya buat Bapak Ibu Saudari. Buat kalian, ingat kalian sudah bergereja hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara mau melangkah ke gereja secara fisik juga boleh, Bapak Ibu Saudari silahkan. Saudara ingat, baik gereja fisik, gereja online, semua hanya sarana, ya. Bapak Ibu Saudari, baik gedung gereja itu sarana. Sama seperti handphone seperti ini, semua sarana. Yang penting setiap firman yang ditabur, saudara hidupilah di dalam setiap kehidupan saudara, setiap saat, setiap hari, sehingga hidupmu boleh menjadi saluran berkat Kristus. Dan banyak orang boleh percaya kepada Kristus lewat setiap kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mau di gereja saudara secara fisik, baik juga di gereja seperti ini, kita menjadi gereja yang terus berjalan. Kalau di channel Pastor Deso gerejanya tiap hari Pak Bu, ya. Jadi kita gereja setiap hari menjadi gereja yang berjalan, terus rindu menjangkau jiwa-jiwa, menguatkan setiap jiwa-jiwa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, ya. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, itu saja. Atau ibu yang pengen rindu nomor saya, saudara bisa inbox saja di pesan, nanti ya di inbox TikTok, nanti saya akan berikan ya Bapak Ibu Saudari nomor Pastor Deso. Jadi jangan lupa di TikTok sama kayak WA juga bisa main inbox, ya bisa main chat-chatan juga ya, bisa main pesan juga Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara bisa message apa yang saudara rindukan di TikTok, saudara bisa. Nanti saudara lihat saja di akun saudara, nanti pesan saudara pasti sampai ke Pastor Deso. Ya, itu sama saja Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, jadi selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudari dimanapun kalian berada. Salam dari saya mau undur diri. Ya, nanti ada ibadah jam 10 pagi, bukan di channel Pastor Deso, tetapi di ibadah offline kami, ya di daerah Depok Timur. Buat kalian yang rindu datang, silakan saudara hadir di Depok Timur Bapak Ibu Saudari. Untuk alamat lengkap saudara tinggal WA nomor saya, nanti saya akan berikan nomor lengkapnya. Kami ibadah setiap minggu jam 10 pagi. Jadi bagi saudara yang ada di sekitar Depok, silakan saudara bisa hadir. Silakan saudara yang rindu dilayani ya di dalam penggembalaan oleh Pastor Deso bersama Ibu Gembala, silakan saudara hadir setiap jam 10 pagi di Kota Depok, Jawa Barat.
ya itu di daerah Depok Timur. Biasanya kalau saudara punya kendaraan itu biasanya setengah jam, 1 jam. Kalau dari Jakarta juga 1 jam, dari Bogor 1 jam, Cibinong 1 jam, dari Bekasi juga 1 jam mungkin. Ya mungkin nggak sampai juga kali Bapak Ibu Saudara. Kalau masuk tol langsung ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau saudara jauh tidak perlu saudara datang ya. Nanti kasihan saudara jauh-jauh saudara datang. Cukup saudara ada di channel Pastor Deso setiap waktunya. Oke Bapak Ibu Saudari. Nanti saudara kalau saudara rindu alamat kami, saudara bisa chat di WA saya saja ya. Nanti saya akan berikan alamatnya, mapsnya dan lain sebagainya. Kalau memang saudara rindu dilayani ya. Masih ada minggu-minggu selanjutnya. Kalau saudara mau datang, saudara langsung chat aja. Pokoknya jam 10 pagi ya setiap minggu di gereja di mana saya melayani sebagai hamba Tuhannya, sebagai gembalanya bersama Ibu Gembala. Oke? Bapak Ibu Saudari, pokoknya kita aliran mana? Kalau saudara nanya aliran mana, kami itu aliran di tengah-tengah antara Protestan dan karismatik. Ya Bapak Ibu Saudari, kita di tengah-tengah saja lah ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, saya nggak mau membanggakan aliran, tetapi saya dalam setiap pelayanan kami rindu membagikan apa yang kami rindukan. Kami rindu membagikan berita Injil kepada orang-orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudari, dengan saudara dan saya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan saudara. Puji Tuhan ya. Jadi jangan lupa saudara bisa inbox. Thank you buat teman-teman semua. Saya mohon undur diri. God bless you. Salam dari saya Pastor Deso bersama Ibu Gembala tentunya. Happy Sunday buat kita semua. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Buat teman-teman semua yang rindu didukung doa, mungkin ada yang sakit dan lain sebagainya, jangan ragu untuk WA kepada kami. Nanti saya bisa telepon langsung atau Ibu Gembala, itu sama saja. Baik saya atau istri saya yang telepon sama saja. Nanti kalau Bapak rindu atau Ibu rindu, nanti Bapak Ibu Saudari tinggal kirimkan nomor WA saudara atau saudara catat tadi nomor saya. Lalu kemudian saudara bisa kasih tahu apa pokok doa saudara, ibu siapa atau bapak siapa dari kota apa. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota kalian semua. Thank you ya. Yang dari Jakarta, yang dari Jabodetabek, thank you. Yang dari Indonesia, dari Singapura, dari Malaysia, dari Hong Kong, dari China. Kemarin dari beberapa waktu lalu dari California, thank you. Buat teman-teman semua yang hadir. God bless you. Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Sekali lagi, bersih jiwa menyegarkan dari kota Depok, Jawa